Halo teman-teman, selamat datang kembali di NS Movie. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Memoir of a Murder tahun 2017 garapan Won Shin Yoon. Film ini diperankan oleh aktor senior Sol Kyung Gu, Kim Nam Gil, Kim Sol Hyun, dan Oh Dal Soo. Ini merupakan film yang bergenre psychological thriller yang menceritakan tentang seorang mantan pembunuh yang mengidap penyakit Alzheimer berusaha melindungi dan menyelamatkan anaknya dari tangan sesama pembunuh. Di sini sebisa mungkin saya akan menjelaskan alur ceritanya secara terperinci agar kalian bisa lebih awal mengetahui inti dari film ini. Jadi langsung saja kita ke filmnya. Awal cerita dari film ini memperlihatkan Kim Byung Soo yang baru keluar dari sebuah terowongan. Nampak ia kebingungan dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Selanjutnya, scene berpindah di mana ia berada di sebuah ruang perawatan dalam penjara dan mendapatkan kunjungan dari seorang jaksa yang bernama Kim Min Jae. Karena pada saat itu ingatan Byung Soo sedang baik, maka jaksa tersebut menanyakan tentang jurnal yang ditulis Byung Soo yang menurutnya itu merupakan sebuah pengakuan atas kejahatan yang selama ini Byung Soo lakukan. Kejadian pertama dari jurnal tersebut yaitu dimulai pada tanggal 8 September di mana penyakit Alzheimer-nya kambuh sehingga ia lupa jalan pulang dan akhirnya berakhir di kantor polisi yang kemudian dijemput oleh Eun Hee anaknya. Peristiwa seperti ini selalu terjadi sehingga polisi sudah akrab dengannya. Bahkan ia juga berkawan dengan salah satu polisi setempat yang bernama An Byung Man. Diketahui Kim Byung Soo mengidap penyakit ini setelah ia mengalami kecelakaan 17 tahun lalu dan ia melakukan operasi otak setelah kecelakaan tersebut. Scene berpindah pada sebuah berita di mana terjadi pembunuhan dua gadis muda di kota sebelah dari tempat mereka tinggal. Polisi menyatakan bahwa ini adalah kasus baru pembunuhan berantai, di mana ada kesamaan dari dua korban tersebut, yaitu mayat keduanya sama-sama memiliki memar di leher dan pergelangan tangan. Jasadnya dibungkus plastik, kemudian dimasukkan ke dalam koper dan dibuang ke lumpur. Kim Byung Soo pun khawatir karena ia memiliki anak perempuan. Malam pun tiba. Kim Byung Soo membuka laptopnya dan menulis jurnal tentang kejadian yang terjadi pada musim gugur tahun 1971. Kim Byung Soo yang kala itu masih remaja pulang ke rumah dan mendapati ibu dan kakaknya telah disiksa ayahnya yang tengah mabuk. Kim Byung Soo pun tak lepas dari siksaan ayahnya. Ia diseret ke dalam kamar dan dipukuli. Ia pun melawan dan kemudian membunuh ayahnya. Setelah kejadian itu, Kim Byung Soo sangat ketakutan. Tetapi anehnya, tidak ada satupun petugas yang menangkapnya, dan rumah mereka pun kembali damai. Ia pun menyadari bahwa di dunia ini pembunuhan seperti itu harus dilakukan. Setelah hari itu, ia terus membunuh tidak pandang bulu. Tetapi orang-orang yang dibunuhnya itu merupakan orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Baginya, itu bukan pembunuhan, melainkan pembersihan. Sebagian besar jasad dari orang-orang yang ia bunuh dikuburkannya di hutan bambu. Kim Byung Soo juga menjalankan klinik hewan miliknya. Selain menulis jurnal, Kim Byung Soo juga masuk ke kelas puisi sebagai terapi penyakit Alzheimer yang ia derita, dan ia merekam setiap apa yang dilakukannya. Singkat cerita, saat berada di kelas puisi, penggambaran puisi Kim Byung Soo mengenai pembunuhan mengesankan instruktur juga teman sekelasnya, dan mereka meyakini itu adalah metafora. Ju Yeon-ju yang terkesima mengikuti Kim Byung Soo sampai keluar kelas. Ia memuji puisi Kim Byung Soo, tetapi Kim Byung Soo mengatakan bahwa itu bukan metafora, melainkan kejadian nyata yang ia lakukan. Selanjutnya terlihat Kim Byung Soo berada di tengah hutan bambu. Ia mengingat bahwa 17 tahun lalu adalah terakhir kalinya ia membunuh. Ia membunuh seorang wanita, kemudian menguburkannya di hutan tersebut. Dan pada saat perjalanan pulang, ia mengalami kecelakaan. Dan itulah yang menyebabkan munculnya penyakit tersebut. Lalu saat perjalanan kembali ke rumah, kondisi jalanan saat itu sedang berkabut. Kim Byung Soo menabrak sebuah mobil di depannya, sehingga menyebabkan kerusakan pada bagasi mobil tersebut dan menyebabkan bagasi mobil terbuka. Kim Byung Soo turun dari mobil dan melihat tetesan seperti darah di bawah mobil tersebut. Byung Soo curiga dan mengambil sapu tangannya untuk mengambil
sampel cairan tersebut. Pemilik mobil tersebut turun. Ia bernama Min Tae-jo. Ia mengatakan bahwa yang ada di bagasinya adalah seekor rusa. Byung-soo pun tetap bersikap biasa dan bertanggung jawab sehingga menawarkan untuk saling bertukar kartu nama. Tetapi niat baiknya diabaikan Min Tae-jo dan Min Tae-jo pun pergi. Dan Byung-soo merekam peristiwa tersebut di rekordernya. Singkat cerita, begitu tiba di kliniknya, Byung-soo mengecek sampel cairan tersebut dan hasilnya memperlihatkan darah manusia bergolongan O. Ia menyadari bahwa Min Tae-jo adalah seorang pembunuh karena kebetulan di kotanya juga ada kejadian pembunuhan. Ia pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Adegan selanjutnya memperlihatkan Min Tae-jo sedang bertugas melakukan penggerebekan di tempat perjudian. Ternyata Min Tae-jo berprofesi sebagai seorang polisi. Ia mencoba menangkap salah satu wanita yang mencoba lari, tetapi pengawal dari wanita tersebut menghalanginya. Dan Min Tae-jo pun membunuh pengawal tersebut. Kemudian ia menemukan wanita tersebut yang bersembunyi di toilet. Ia pun menghabisi wanita tersebut. Min Tae-jo juga menceritakan bahwa ayahnya juga adalah seorang polisi yang sering menyiksanya saat ia masih kecil. Tangannya sering diborgol dan dipaksa berdiri telanjang di luar, dan ayahnya juga mengatakan bahwa pendosa layak untuk dihukum. Singkat cerita, laporan Byung-soo pun tidak dihiraukan oleh pihak kepolisian. Min Tae-jo meneleponnya dan menekankan kembali bahwa yang ada di dalam koper tersebut bukanlah mayat manusia, melainkan seekor rusa. Byung-soo yang penasaran mulai mencari tahu tentang isi koper tersebut. Karena dirinya adalah mantan pembunuh, ia mengandaikan bahwa jika ia yang menjadi pelaku pembunuhan, maka ia akan membuang mayat korbannya ke waduk yang berada di dekat dari lokasi tabrakan mereka. Sesuai prediksi, ia menemukan koper tersebut di sana, dan benar saja, isi dari koper tersebut adalah mayat wanita yang telah dibungkus dengan plastik. Singkat cerita, polisi pun menemukan mayat tersebut. Sementara itu, Min Tae-jo juga berada di TKP. Rekan-rekannya menyadari bahwa lokasi ini dekat dengan lokasi di mana ia mengalami tabrakan, dan mereka mulai mencurigai bahwa orang yang melaporkan kecelakaan itulah pelaku dari pembunuhan ini. Singkat cerita, Min Tae-jo mulai mendekati Eun-hee, dan ketika Eun-hee sampai di depan rumah, Byung-soo mengira bahwa itu adalah wanita yang ia bunuh dulu. Kemudian ia mencekiknya. Lalu ia tersadar dan ia mulai berpikir bahwa mungkin tabrakan itu hanya halusinasi, atau mungkin dialah yang membunuh dan membawa mayat wanita tersebut. Min Tae-jo juga mulai menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang telah lama ditutup. Rekan-rekannya pun berpikir bahwa pelaku pembunuhan sekarang dan yang lama tersebut adalah orang yang sama. Suatu waktu, Byung-soo pergi menemui kakaknya di Biara Maria dan menceritakan tentang penyakitnya. Singkat cerita, Byung-soo mendapati Eun-hee sedang bersama Min Tae-jo. Dia menghampiri mereka berdua dan Min Tae-jo memperkenalkan dirinya. Tetapi saat itu penyakit Byung-soo kumat sehingga ia tidak bisa mengenali Min Tae-jo. Hingga pada suatu waktu, An Byung-man mengatakan padanya bahwa mobil yang ditabraknya itu milik Min Tae-jo. Byung-soo yang familiar dengan nama tersebut mencari tahu lewat rekordernya, dan ia menyadari bahwa pacar anaknya adalah pembunuh yang ia temui waktu itu. Byung-soo yang panik mencari anaknya ke sana kemari, tetapi lagi-lagi penyakitnya kumat. Setibanya di rumah, ia mendapati Eun-hee juga sudah berada di rumah. Ia memarahi Eun-hee dan melarangnya bertemu dengan Min Tae-jo. Eun-hee juga mengatakan bahwa Min Tae-jo telah menceritakan semuanya kepadanya, dan Min Tae-jo mencurigai bahwa Byung-soo lah pelaku pembunuhan itu. Keesokan harinya, Byung-soo memberikan sampel darah tersebut kepada An Byung-man untuk diteliti di laboratorium. Min Tae-jo tidak menyerah mendekati Eun-hee. Ia menemui Eun-hee di tempat kerja dan melihat bekas memar yang ada di pergelangan tangan Eun-hee. Saat Min Tae-jo akan mengantar Eun-hee pulang, Byung-soo datang dan memperingatkan Min Tae-jo untuk menjauhi Eun-hee. Tetapi Min Tae-jo balik mengancamnya. Singkat cerita, An Byung-man memberi informasi kepada Byung-soo bahwa sampel darah tersebut adalah darah rusa. Byung-soo heran dan frustasi karena menurutnya itu jelas-jelas adalah darah manusia. Sementara itu, kakaknya menemuinya. Byung-soo mengeluhkan kepada kakaknya bahwa penyakitnya semakin parah. Kemudian Byung-soo bermimpi ayahnya datang menemuinya. Lalu ia terbangun dan mendapati Min Tae-jo berada di kamarnya dan sedang membaca jurnal yang ada di laptopnya. Byung-soo pun marah dan mencoba menyerangnya, tetapi ternyata Min Tae-jo telah mengikat tangan dan leher Byung-soo. Sementara itu, Min Tae-jo mengganti setiap kalimat yang ada di dalam jurnal Byung-soo. Byung-soo masih tetap berusaha menggapai Min Tae-jo, namun sayang ia tidak berdaya. Lalu Min Tae-jo membaca ungkapan Byung-soo akan keinginannya membunuh Jo Yun-ju.
Lalu Min Tae-jo mengambil handphone Byung-soo dan kemudian menelepon Yoon-ju. Min Tae-jo juga mengatakan bahwa Byung-soo tidak berbeda dengan dirinya, yaitu sama-sama seorang pembunuh. Untuk melindungi Eun-hee, Min Tae-jo mengancam Byung-soo untuk bertukar tempat dan mengaku bahwa ia adalah seorang pembunuh. Byung-soo berontak, kemudian Min Tae-jo menyuntiknya hingga ia tidak sadarkan diri. Saat Byung-soo terbangun, ia memaksa Eun-hee untuk sementara tinggal di tempat bibinya. Singkat cerita, Byung-soo mengikuti Min Tae-jo yang pergi ke suatu tempat. Kemudian, ia masuk ke dalam dan menemukan barang bukti yang digunakan Min Tae-jo untuk membunuh serta camcorder yang berisi rekaman saat Jo Yoon-ju dibunuh. Kemudian, ia menyerahkan bukti rekaman tersebut pada An Byung-man. Lalu Min Tae-jo datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa Byung-soo dituduh membunuh Jo Yoon-ju karena bukti panggilan teleponnya dan sidik jari yang ada pada camcorder tersebut. Min Tae-jo juga menanyakan di mana keberadaan Eun-hee, namun Byung-soo tidak mau memberitahunya. Karena keadaan ini, An Byung-man pun khawatir dan memaksa Byung-soo untuk mengatakan di mana keberadaan Eun-hee. Ia berjanji akan melindungi Eun-hee. Byung-soo pun mengatakan bahwa Eun-hee ada di rumah bibinya. Tetapi Min Tae-jo berkata bahwa Eun-hee tidak mempunyai bibi. Eun-hee pernah berkata bahwa ayahnya sering berhayal tentang mendiang kakaknya. Min Tae-jo pun menyuruh Byung-soo menelpon kakaknya. Dan benar saja, dia tidak menemukan kontak kakaknya di HP-nya. Kemudian ia segera menuju ke Biara Maria dan ternyata tempat tersebut tidak berpenghuni dan telah usang. Ia pun menyadari bahwa kakaknya telah meninggal karena bunuh diri saat mereka masih remaja. Ia pun frustasi dan mengingat semua kejadian pembunuhan yang dilakukannya selama ini, termasuk wanita yang ia bunuh 17 tahun yang lalu. Wanita tersebut adalah istrinya. Byung-soo membunuhnya karena ia berselingkuh dengan pria lain dan ternyata Eun-hee bukanlah anaknya. Saat dalam perjalanan untuk membunuh Eun-hee, ia mengalami kecelakaan dan tiba-tiba ia lupa dengan apa yang ingin dia lakukan. Byung-soo berpikir bahwa hanya kebiasaan membunuh yang tersisa dalam dirinya dan dialah pelaku dari kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Singkat cerita, polisi menemukan jasad para korban yang telah lama dibunuh Byung-soo, termasuk jasad istrinya yang telah lama ia kuburkan. Scene berpindah pada Byung-soo yang berniat bunuh diri karena ia merasa sangat bersalah karena penyakit yang ia derita. Namun tiba-tiba ia mendengar suara Eun-hee di rekordernya yang mengatakan akan selalu di sisinya dan terdengar suara Min Tae-jo yang datang menculik Eun-hee. Kemudian Byung-soo membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Singkat cerita, dua orang petugas datang untuk menangkap Byung-soo. Lalu Byung-soo menyerang mereka dan kabur. Ia mengingat semua kejadian belakangan ini, termasuk saat ia mengirim Eun-hee ke rumah kakaknya. Kemudian ia segera menelpon An Byung-man dan memberikan bukti yang kuat akan kejahatan Min Tae-jo. Min Tae-jo menghampiri An Byung-man dan Byung-man pun berpura-pura agar Min Tae-jo tidak curiga. Kemudian Min Tae-jo pergi dan Byung-man pun mengikutinya. Ternyata Min Tae-jo menyembunyikan Eun-hee di sebuah rumah di tengah hutan. Ia mengatakan kepada Eun-hee bahwa ayahnya adalah pelaku pembunuhan, termasuk pembunuh ibu Eun-hee. Byung-man yang menyelinap ke tempat itu pun ketahuan oleh Min Tae-jo, dan Min Tae-jo pun membunuhnya. Namun kejadian itu dilihat oleh Eun-hee, dan Eun-hee pun lari ketakutan. Min Tae-jo mengejarnya dan melukainya. Singkat cerita, Min Tae-jo mengatakan alasannya menjadi pembunuh. Baginya semua wanita sama saja, bahkan ibunya. Saat ia ingin melindungi ibunya dari siksaan ayahnya, ia malah dipukul dengan setrika di kepala oleh ibunya, sehingga sekarang bentuk kepalanya tidak normal. Saat ia berbalik, ternyata Eun-hee sudah melarikan diri. Singkat cerita, Byung-soo tiba di tempat itu. Ia mencari Eun-hee, namun sayang penyakitnya kembali kambuh. Saat itu Min Tae-jo kembali, tetapi sayang ingatan Byung-soo kembali menghilang. Kemudian Byung-soo memberitahu tempat Eun-hee bersembunyi. Min Tae-jo mencoba membunuh Byung-soo di depan Eun-hee. Eun-hee pun menjerit dan Byung-soo mulai tersadar. Kemudian ia melawan Min Tae-jo hingga terjadilah pertarungan antara dua orang pembunuh ini. Mereka saling melukai satu sama lain dan Eun-hee ikut menyerang Min Tae-jo. Min Tae-jo melempar Eun-hee hingga ia terpental. Kemudian ia mencoba membunuh Eun-hee lalu Byung-soo menyerangnya hingga tewas. Jelas Eun-hee ketakutan karena ia pun mengetahui bahwa ayahnya telah membunuh ibunya. Namun Byung-soo menjelaskan kepada Eun-hee bahwa ia membunuh orang-orang yang menurutnya pantas mati, termasuk ibunya. Ia juga mengatakan bahwa Eun-hee bukanlah anaknya. Eun-hee pun terdiam. Sementara itu Min Tae-jo menghilang dan polisi akhirnya datang dan menangkap Byung-soo.
Adegan selanjutnya kembali kepada Kim Min-jae yang menginterogasi Byung-soo. Min-jae kembali bertanya tentang keberadaan dari jurnal yang Byung-soo tulis dan di mana keberadaan Min Tae-jo serta recorder yang di dalamnya terdapat rekaman suara Min Tae-jo. Karena recorder tersebut hilang bersama Min Tae-jo. Namun semua pertanyaan Min-jae tidak dijawab Byung-soo dengan alasan ia tidak mengingatnya. Dan di sini poinnya. Lewat Kim Min-jae, dokter mengatakan bahwa penderita Alzheimer hanya mengingat apa yang ingin mereka ingat. Mereka secara selektif menyusun ingatan mereka untuk menyerang orang lain saat melindungi diri mereka. Maka Kim Min-jae mengambil kesimpulan bahwa Byung-soo hanya berpura-pura tidak mengingat setelah ia membunuh Min Tae-jo dan menguburnya. Byung-soo pun marah dan menyerang Kim Min-jae. Dan singkat cerita, Min-jae pun melepaskan Byung-soo. Kemudian Kim Min-jae meninggalkan Byung-soo, namun sebelumnya ia mengatakan bahwa Eun-hee tidak mengatakan apapun selama investigasi. Kemudian salah satu petugas membawa gambar hasil MRI dan CT scan Byung-soo. Tetapi Min-jae menolak melihat gambar tersebut karena baginya itu hanya menunjukkan bahwa Byung-soo menderita penyakit Alzheimer. Sayang sekali Kim Min-jae tidak melihat gambar tersebut karena ternyata gambar tersebut bisa membuktikan kebenaran dari jurnal yang Byung-soo tulis. Sementara itu berita di TV mengatakan bahwa polisi masih mencari di mana keberadaan Min Tae-jo. Selanjutnya kita kembali pada adegan awal dari film ini. Terlihat Byung-soo yang keluar dari sebuah terowongan dan mulai mengingat setiap kejadian yang ada. Dan kalian akan tercengang ketika mengetahui kebenaran dari kejadian-kejadian yang ada pada film ini. Ternyata Byung-soo adalah pelaku dari semua peristiwa pembunuhan ini, termasuk membunuh Min Tae-jo yang kemudian ia menenggelamkan jasad Min Tae-jo bersama mobil dan bukti-bukti lainnya. Juga ia sengaja menyuntikkan obat kepada Eun-hee sehingga Eun-hee tidak bisa berbicara dan kehilangan ingatannya. Dan inilah hasil dari MRI dan CT scan Byung-soo. Dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Memoir of a Murder. Saya yang nonton film ini saja ikut frustasi dengan pemikiran Byung-soo saat dirinya tenggelam dalam pikirannya dan berdebat sendiri antara halusinasi dan kenyataan. Film ini sendiri pun membawa Sol Kyung-go menjadi pemenang pada kategori Best Actor pada KOFRA 2018. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk dukung channel ini. Kalian juga bisa taruh di kolom komentar untuk rekomendasi film yang bisa direview selanjutnya. Sampai jumpa!